keturunan lain nu beureum alus nu ceri-ceri we nyaresa teh beureum ceri saparotong nu biru sabaraha hiji deui tina 11 siki nu biru teh teh. Bab 801, saya melakukannya dengan sengaja, bau darah. Pada saat ini, Ye Guan merasakan bau darah yang sangat menyengat. Bau darah ini sangat jahat. Ketika bau darah mendekatinya, garis keturunan gila di tubuhnya tiba-tiba terbangun secara aktif, dan kekuatan mengerikan dari garis keturunan gila itu tiba-tiba bergerak ke arahnya. Bau darah di sekelilingnya menghilang seperti tikus melihat kucing setelah mendekati kekuatan garis keturunan iblis gilanya. Ye Guan menatap ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Apakah karena peti mati darah?" Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, lalu Tai Ananda keluar. Tai Ananda berjalan cepat ke arah Ye Guan. Wajahnya sangat serius. "Tuan Ye, sesuatu terjadi pada klan Xuan." Ye Guan Dao, karena peti mati darah itu, Tai Ananda mengangguk, "Ya." Saat Ye Guan hendak bertanya, Tai Ananda segera berkata, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Guan dan menghilang ke ujung langit. Setelah beberapa saat, Tai Ananda memimpin Ye Guan ke penghalang, dan pada saat ini, banyak orang kuat dari peradaban Shuro berkumpul di sekitarnya. Cendekiawan tertinggi Sinyu juga ada di sana. Melihat Ye Guan, Sinyu mengangguk sedikit padanya, lalu berkata, "Kamu di sini." Ye Guan berjalan ke Sinyu, dan kemudian melihat ke sisi lain penghalang. Aura jahat yang kuat terus mengalir masuk. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Sinyu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari samping, dan sasarannya adalah Ye Guan. Ye Guan mengerutkan kening, dan Tai Ananda, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba berteriak dengan marah, lancang sekali. Karena itu, dia berdiri tepat di depan Ye Guan, lalu melambaikan lengan bajunya. Ledakan, aura kuat itu langsung dihancurkan. Ye Guan melihat tidak jauh, dan orang yang menyerangnya adalah seorang lelaki tua gemuk. Lelaki tua itu memelototinya, dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak terselubung di matanya. Tai Ananda berkata dengan marah, "Xuan Li, apa yang kamu lakukan?" Orang tua gemuk bernama Xuan Li menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan dan berkata dengan galak, "Apa yang kamu lakukan? Jika dia tidak dengan sengaja memberikan peti darah itu kepada klan Xuan saya, apakah klan Xuan kita akan berakhir seperti ini?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Pria gendut, sepertinya aku tidak memberimu peti darah itu, tapi kamu mengambilnya, kan?" Xuan Li menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah dan berteriak, "Konspirasi? Ini semua konspirasimu. Kamu sengaja memberikan peti darah itu kepada klan Xuanku hanya untuk menyakiti klan Xuanku. Jangan beri aku alasan. Kamu..." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku sengaja melakukannya." Xuan Li tercengang. Ye Guan menatap Xuan Li dan berkata dengan serius, "Aku sengaja melakukannya." "Anda?" Xuan Li sangat marah hingga 300 kilogram dagingnya mulai bergetar, dan dia hendak mengambil tindakan. Saat ini, Xin Yu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Mundur." Wajah Xuan Li sangat jelek, tapi dia masih tidak berani melanggar keyakinannya. Dia hanya bisa menatap Ye Guan dengan tajam dan kemudian menyingkir. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Pria gendut, pukul aku." Setiap orang, ketika Xuan Li mendengar ini, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak tahan lagi dan hendak mengambil tindakan. Melihat mata Xin Yu, Xuan Li merasa ngeri, dan keringat dingin langsung mengalir. Pada saat ini, pikirannya juga menjadi tenang, karena dia menyadari situasi klan Xuan saat ini, itu benar-benar mencari kematian. Melihat Xuan Li menjadi tenang,
Ye Guan meliriknya dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat sisi lain penghalang di kejauhan dan bertanya, "Nona Xinyu, apa yang terjadi?" Xinyu berkata dengan suara yang dalam, "Ketika Xuan Zuo, kepala keluarga klan Xuan, membuka peti darah hari itu, dia langsung dikendalikan oleh mayat darah di peti darah." Ye Guan tertegun, "Rebut rumah itu?" Xinyu menggelengkan kepalanya. "Tidak juga, sepertinya dia belum mati. Tapi kendali atas tubuhnya telah diambil alih oleh mayat yang berlumuran darah itu." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kalau begitu, Xuan Zhao sepertinya berada di alam cengkeraman, kan?" Xinyu mengangguk sedikit. "Ya." Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. "Kalau begitu, keberadaan di peti mati darah membuka jalan." Xinyu berkata dengan suara yang dalam, "Ini bukan cara yang sebenarnya, ini harusnya setengah langkah." Setengah langkah untuk membersihkan jalan. Ye Guan merasa lega. Jika benda itu milik alam Dao-Dao, itu akan keterlaluan. Anda tahu, jika ada orang kuat di alam Kaidao dalam suatu peradaban, itu adalah alam semesta beradab tingkat keempat. Dan peradaban penyihir itu memiliki 9 peti mati darah. Alam Tao 9 bit, sungguh keterlaluan untuk dipikirkan. Rebut rumah itu? Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi dingin. Sial, pria misterius itu memberikan peti darah ini padanya. Xinyu menambahkan, setelah Xuan Zhao dibawa pergi, klan Xuan tertangkap basah dan langsung melahap lebih dari selusin pusat kekuatan inti teratas oleh dia, dan sekarang, dia terjebak di alam Xuan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Semuanya mati, itu bagus sekali." Xinyu, Anda, di kejauhan, ketika Xuan Li mendengar kata-kata Ye Guan, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Ye Guan mengabaikan Xuan Li. Dia melirik ke arah Xuan Ji di kejauhan, aura jahat semakin kuat. Rupanya, pihak lain masih melahapnya. Ye Guan Dao, apakah orang itu semakin kuat saat dia melahapnya? Xinyu mengangguk. Ye Guan menoleh untuk melihat Xinyu. Sedikit bingung, kalau begitu kamu tidak akan menghentikannya. Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit. Baik kepala klan Tai Hatian dan mantan kepala klan Sura Suluo Jing telah mengambil tindakan, tetapi mereka tidak dapat saling membantu. Ye Guan tersenyum setengah hati. "Bukannya aku tidak punya pilihan, tapi aku tidak ingin mencoba yang terbaik, kan?" Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Xuan Li di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun peradaban Shuro sangat bersatu secara eksternal, mereka masih berperang secara terbuka dan diam-diam secara internal, terutama kali ini, karena artefak peradaban kosmik tingkat keempat, semua orang sangat tidak bahagia. Pandangan kompleks muncul di mata Xinyu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pertempuran dalam peradaban Shuro. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xinyu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. "Ketika peti mati darah mengikutimu, dia tidak merebut tubuhnya. Kamu seharusnya menekannya. Bisakah kamu menekannya lagi?" Ye Guan melambaikan tangannya dengan cepat dan hendak menolak. Tapi sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memikirkannya dan kemudian berkata, "Saya punya cara untuk menekannya, tapi itu sangat sulit." Xinyu buru-buru bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan?" Xuan Li juga menatap Ye Guan, matanya penuh harap. "Ye Guan Dao, saya menggunakan pedang itu untuk menekannya. Selama pedang itu dikembalikan kepada saya dapat menekannya lagi." "Kamu kentut." Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak jauh dari situ tiba-tiba berteriak dengan marah. Orang yang berbicara adalah Xiu Luo Xiao, pemimpin klan Sura saat ini. Su Luo Xiao menatap Ye Guan. "Kamu anak yang sangat nakal. Saat ini, kamu masih ingin memprovokasi kami. Kamu pantas mati." Ye Guan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak percaya,
aku tidak dapat membantumu. Suluo Xiao menatap Ye Guan. Jika dia tidak mengkhawatirkan Xinyu dan klan Taya, dia akan langsung mengambil tindakan. Astaga, sejak pertama kali melihat pemuda ini, ia tahu bahwa pemuda tersebut bukanlah orang baik dan penuh dengan sifat-sifat buruk. Ye Guan tidak peduli dengan tatapan membunuh Suluo Xiao, dia langsung menyingkir. Dan Xuan Li di sampingnya tiba-tiba berkata, mungkin yang dia katakan itu benar. Mendengar perkataan Xuan Li, Suluo Xiao langsung marah. Dia menatap Xuan Li dan berkata, orang ini sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kedua klan kita. Tidak bisakah kamu melihatnya? Xuan Li berkata dengan sungguh-sungguh, peti darah itu memang telah ditekan ketika dia berada di sana sebelumnya dengan kekuatannya. Tidak mungkin untuk menekan peti darah itu. Suluo Xiao memasang wajah tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Berikan pedang itu pada Ye Guan. Mimpi, Xuan Li memandang Sura Xiao, tidak perlu mengembalikan pedang itu padanya, selama klan Sura mengeluarkan pedang itu untuk menekannya. Xinyu juga mengangguk sedikit, dan dia melihat ke arah Sura Xiao. Aku tahu bahwa semua orang biasanya bertarung secara terbuka dan diam-diam. Tapi saat ini, aku meminta klan Sura untuk mengutamakan situasi secara keseluruhan. Jika klan Xuan benar-benar hancur, itu bukan hal yang baik bagi seluruh peradaban Shuro. Setelah Suluo Xiao terdiam beberapa saat, dia berkata, saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya harus mendiskusikannya dengan ayah saya. Xinyu segera berkata, saya akan berbicara dengannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah sisi lain penghalang di kejauhan dan mulai memancarkan energinya yang dalam. Dan tidak lama kemudian, penghalang itu tiba-tiba bergetar, lalu Sura Jing perlahan keluar. Wajah Suluo Jing sedikit pucat dan napasnya terlihat berantakan. Xinyu berkata dengan suara yang dalam, kepala klan Jing, pedang itu dapat menekan mayat yang berdarah, tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Di sekeliling, semua orang melihat ke arah Sura Jing. Sura Jing terdiam. Dia tahu jika dia tidak menggunakan pedang itu, prestise klan Sura akan rusak parah. Bagaimanapun, peradaban Shuro saat ini didominasi oleh klan Shuro. Dalam keadaan seperti itu, Anda, klan Shuro, masih menolak untuk menyelamatkan Anda. Pada saat ini, penghalang di kejauhan tiba-tiba hancur, dan kemudian, aliran aura jahat tiba-tiba keluar seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa ngeri dan mundur dengan kasar. Ye Zhan melihat ke kejauhan dan melihat bahwa waktu dan ruang di kejauhan tiba-tiba meledak dan kusut, dan beberapa orang terbang keluar darinya. Pemimpinnya adalah Xuan Zhao, dan pada saat ini, tubuh Xuan Zhao berlumuran darah merah, dan rambutnya kering. Seluruh orang tampak garang dan sangat jahat. Tidak jauh dari Xuan Zhao, ada Tai Atian dan beberapa orang kuat dari peradaban Shuro. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, kepala klan Jing, gunakan pedang itu untuk menekannya sekarang. Kepala klan Xuantong masih bisa diselamatkan. Jika Anda ragu-ragu lagi, kepala klan Xuantong akan mendapat masalah. Suluo Jing menatap Ye Guan dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Dan di sekelilingnya, orang-orang kuat dari klan Xuan memandang Sura Jing dengan cepat, mata mereka penuh harapan dan kecemasan. Suluo Jing tidak ragu-ragu lagi, dia membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tubuhnya, dia gemetar dan menghilang langsung dari tempatnya. Di kejauhan, Xuan Zhao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Bang, dalam sekejap, Sura Jing terlempar ribuan kaki jauhnya. Semua orang tercengang, Suluo Jing juga tercengang. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya, wajahnya penuh keraguan. Mengapa tidak berhasil?
Ye Guan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan Jing, sekaranglah saatnya. Apakah kamu perlu memainkan trik seperti itu? Bahkan jika kamu tidak ingin menyelamatkan kepala klan Suantou, dapatkah kamu menemukan alasan yang bagus?" Semua orang memandang Surajing, semua orang tampak aneh, dan wajah klan Suan sangat jelek. Klan Sura bodoh ini masih bertarung di antara mereka sendiri saat ini, sial. Jika tidak bisa dilakukan, ayo hancurkan bersama-sama. Bab 802, ayo, pukul dia, tidak ingin menyimpan. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengira Surajing tidak ingin menyelamatkan orang. Bagaimana mungkin ada yang salah dengan pedangnya? Pedang ini ada di tanganmu. Apa yang salah? Wajah orang-orang kuat dari klan Suan bisa digambarkan sangat jelek saat ini. Dan terlebih lagi, ada niat membunuh di mata mereka. Sinyu juga mengerutkan kening. Tapi samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Tidak mungkin Su Luojing melakukan hal seperti itu saat ini. Membuat marah semua orang dan kehilangan dukungan orang. Tidak jauh dari situ, wajah Surajing sangat muram. Dia tidak menjelaskan, tapi melirik ke arah pedang King Xuan di tangannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah mayat yang berlumuran darah itu. Cahaya berdarah memancar keluar. Ledakan, Su Luojing langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah Surajing berhenti, wajahnya sangat jelek, dan dia menatap pedang King Xuan di tangannya. Ada yang salah dengan pedang ini. Pedang ini telah kehilangan kekuatannya sama sekali. Saat dia mengatakan itu, dia menatap semua orang, dan kemudian berkata, dia benar-benar punya masalah. Di kejauhan, Xuan Li tiba-tiba berkata dengan marah, "Su Luojing, apakah ada yang salah dengan pedangnya atau orangnya?" Hah. Semua orang kuat dari klan Xuan memandangnya dengan marah. Klan Shuro ini jelas tidak ingin menyelamatkan orang. Setelah Sinyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia menoleh untuk melihat Ye Guan di sampingnya. Ye Guan berkata dengan serius, "Pasti tidak ada yang salah dengan pedangnya." Memang tidak ada yang salah dengan pedangnya, tapi dia belum mengizinkan Surajing ini sekarang. Sinyu menghampiri Ye Guan dan berbisik, "Katakan padaku, apakah hanya kamu yang bisa menggunakan pedang ini?" Ye Guan kaget. Ada apa? Dia menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan kecantikan di sebelahnya. Melihat Ye Guan tidak menjawab, Sinyu menarik lengan baju Ye Guan, lalu berkata, "Benarkah?" Ye Guan berkata dengan serius, "Orang lain juga bisa menggunakannya." Sinyu berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah saya memerlukan izin Anda?" "Kamu Guan?" Sinyu menatap Ye Guan, mencoba mencari petunjuk di wajah Ye Guan. Sayangnya, Ye Guan menyamar dengan baik dan terlihat sangat tenang. Namun, dalam pandangan Sinyu, ini terlalu tenang dan tidak normal. Sinyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia masih tidak mengatakannya. Bagaimana klan Sura dan klan Suan memperlakukan orang lain? Saat ini, jika saya meminta Tuan Ye untuk menyelamatkannya dengan benar, itu akan terlihat terlalu suci. Sinyu melirik Surajing yang marah dan anggota klan Suan yang marah di kejauhan, dan menghela nafas dalam hatinya, itu semua salahnya sendiri. Su Luojing tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Ye Guan, matanya seperti menyemburkan api. "Ada yang salah dengan pedangmu, ah?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Apa masalahnya?" "Anda," Su Luojing menatap Ye Guan. Niat membunuhnya sama nyatanya dengan kenyataan. Ye Guan terkekeh. "Ketua Jing, kamu benar-benar ahli dalam hal itu. Mengatakan ada sesuatu yang salah dengan pedangmu saja sudah membuatku menyalahkanku. Jika kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkan orang, katakan saja begitu. Kenapa kamu melakukan ini?" Su Luojing tiba-tiba menghilang di tempat.
kekuatan yang menakutkan langsung menuju ke Ye Guan. Lancang, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Tai Atian muncul di depan Ye Guan. Ledakan, segera setelah dua kekuatan besar itu bersentuhan, gelombang kejut udara yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lapangan, dan beberapa orang yang lebih lemah langsung terlempar. Setelah Su Luojing berhenti, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tai Shen yang berdiri di depan Ye Guan, dengan tatapan muram di matanya. Apakah kamu ingin berkolusi dengan orang luar? Tai Atian terkekeh. Ketua klan Jing, jangan salahkan aku. Semua orang di sini punya mata. Su Luojing melihat sekeliling, banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan tatapan aneh. Bahkan beberapa anggota klan Shuro pun terlihat seperti ini. Semua orang mengira dia, Sura Jing, tidak ingin menyelamatkan orang, termasuk anggota klan Sura miliknya. Pada saat ini, Ye melirik mayat darah di kejauhan. Pada saat ini, mayat darah dihadang oleh sekelompok orang kuat dari peradaban Shuro. Namun, kekuatan mayat darah itu terlalu kuat, dan sekitarnya kuat orang-orang dari peradaban Shuro telah sepenuhnya ditindas. Ye Guan berkata dengan serius, Ketua klan Jing, jika kamu tidak menyelamatkan orang, maka Ketua Suan Tiao akan benar-benar putus asa. Sura Jing dengan erat memegang pedang King Xuan di tangannya, merasa marah dan curiga di dalam hatinya. Tidak ada masalah dengan pedang ini sebelumnya. Tapi mengapa sekarang pedang itu tampak berubah menjadi pedang biasa? Ye Guan pasti merencanakan sesuatu. Setelah membaca ini, Su Luojing melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan hendak berbicara ketika Xuan Li, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, Kepala klan Jing, saya tahu bahwa kedua klan kita memiliki beberapa ketidaknyamanan sebelumnya karena persaingan untuk benda suci, tetapi pada saat itu bukankah klan Xuan kami juga memberikan pedang ilahi kepada Anda? Klan Sura, jika Anda masih kesal, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama klan Xuan. Tolong jangan lupakan kesalahan penjahat itu dan berikan bantuan. Bukankah kami, klan Xuan, akan berterima kasih. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Sura Jing. Suku Xuan lainnya juga dengan cepat membungkuk dalam-dalam kepada Su Luojing. Semua orang di lapangan sedang melihat Sura Jing. Su Luojing perlahan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, Senior, jika menurutmu ada yang salah dengan pedangnya, berikan padaku dan aku akan menggunakannya. Su Luojing mengabaikan Ye Guan, tapi tersenyum ringan, lalu merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan di tangannya terbang langsung ke cendekiawan tertinggi di kejauhan. Sura Jing berkata, Cendekiawan tertinggi, jika ada yang salah dengan pedang ini, kamu akan mengetahuinya setelah kamu menggunakannya. Tentu saja, dia tidak akan memberikan pedang itu kepada Ye Guan. Hanya bercanda. Jika dia memberikan pedang itu kepada Ye Guan, apakah dia masih bisa mendapatkannya kembali? Tapi cendekiawan tertinggi berbeda. Karena karakternya lumayan, dan selama dia tidak bisa menggunakan pedang ini, semua orang akan tahu bahwa Ye Guan merencanakan sesuatu, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Ye Guan. Pada saat itu, bahkan orang Taya pun tidak dapat melindungi Ye Guan. Dia bisa saja melakukan ini sejak lama, tapi alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia menunggu kemarahan semua orang di sekitarnya meningkat. Betapa marahnya mereka sekarang akan menjadi betapa kejamnya mereka terhadap Ye Guan nanti. Setelah memberikan pedang kepada cendekiawan tertinggi, Su Luojing menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Ketika dia melihat wajah Ye Guan menjadi jelek, dia langsung tertawa, dan Ye Guan mulai panik. Cendekiawan tertinggi mengambil pedang King Xuan di depannya. Dia menoleh dan melirik ke arah Ye Guan, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah mayat yang berdarah.
Ketika mayat berdarah di kejauhan melihat Mahaguru menebasnya dengan pedangnya, kilatan rasa jijik muncul di matanya, dan dia mengangkat tangannya dan meninju. Bang, di bawah tatapan semua orang, mayat berlumuran darah itu langsung terlempar. Saat berhenti, seluruh lengan kanannya meledak. Semua orang bingung. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah Suluo Jing di kejauhan. Suluo Jing melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Seolah memikirkan sesuatu, Surajing tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan berkata dengan galak, "Kamu, itu kamu bisa mengendalikan pedang ini. Kamu bajingan kecil. Kamu bermainlah denganku, Anda." Ye melirik Suluo Jing, lalu memandang cendekiawan tertinggi di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sinyu, tolong aktifkan pedang ini lagi. Pedang ini dirancang khusus untuk menahan jiwa." Sinyu mengangguk sedikit, dan dia langsung menghilang. Dalam sekejap, kekuatan misterius langsung menyelimuti mayat darah di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah mayat darah itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia hendak melarikan diri, dan saat berikutnya, ada cahaya pedang. Segera tenggelamkan. Ye Guan langsung menghubungi Xiao Hun dan memintanya untuk membantu menekannya. Ledakan jiwa dari mayat darah secara bertahap ditekan dan disegel, dan pada saat ini, jiwa Xuan Zhao yang awalnya tertekan secara bertahap mulai mendapatkan kembali kejernihannya. Ye Guan memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Nona Sinyu, berikan pedang itu kepada pemimpin klan Xuan Tuo, cepat." Sinyu sedikit terkejut, melihat Ye Guan berbicara begitu mendesak. Dia tidak banyak berpikir dan segera melemparkan pedangnya ke arah Xuan Tong. Saat ini, wajah Surajing tidak jauh, tiba-tiba berubah drastis. "Aku tidak bisa memberikannya padanya." Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Xuan Zhao. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat sekelompok pria klan Xuan yang kuat di kejauhan dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu lihat? Hentikan dia sekarang, silakan, pukul dia." Xuan Li dan orang kuat lainnya dari klan Xuan tercengang. Meskipun mereka merasa ada sesuatu yang salah, mereka tidak terlalu peduli saat ini dan bergegas menuju Surajing satu persatu. Ketika mereka melihat sekelompok orang kuat dari klan Xuan bergegas mendekat, orang kuat dari klan Sura di kejauhan juga bergegas mendekat. Saat ini, mereka secara alami ingin berdiri bersama pemimpin klan mereka. Dengan cara ini, kedua suku mulai bertempur secara langsung. Melihat pemandangan ini, Mahaguru berteriak dengan marah, "Hentikan!" Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Kedua belah pihak benar-benar buta. Tentu saja, yang terpenting adalah memperjuangkan pedang itu. Sekarang bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa pedang itu sangat mengagumkan. Satu serangan pedang hampir menghancurkan mayat berdarah itu. Ini hanyalah senjata super ilahi. Siapapun yang memegangnya dapat memblokir dewa dan membunuh dewa, dan Buddha dapat membunuh Buddha. Lapangan segera menjadi perkelahian besar. Sinyu melihat pemandangan di depannya dengan kekecewaan di matanya. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasa bahwa kedua keluarga di depannya tidak ada harapan. Mereka semua picik dan egois. Dalam menghadapi kepentingan, kedua keluarga tidak akan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan hanya memikirkan keuntungan langsung. Dibutakan oleh keuntungan, karena selama Anda memikirkannya sejenak, Anda akan tahu bahwa apakah pedang ini bisa digunakan atau tidak, itu sepenuhnya terserah Tuan Ye. Tentu saja, dia tahu betul bahwa orang-orang dari klan Xuan dan klan Sura bukannya tidak menyadari hal ini. Tapi mereka tetap tidak bisa melepaskan pedang itu. Tidak ada harapan, Sinyu menghela nafas pelan. Di sisi lain, ketika Tairatian dan Tairananda melihat pemandangan di depan mereka,
mereka tidak menyombongkan diri atas kemalangan tersebut, melainkan lebih rumit. Apakah orang Taya'a tidak tahu tentang pedang itu? Tentu saja, saya punya beberapa ide. Namun Tayatian tahu betul bahwa pemilik pedang lebih bermanfaat bagi klan Taya daripada pedang. Jika pedang itu begitu mengagumkan, bagaimana mungkin pemilik dan pembuat pedang itu adalah orang biasa? Daripada berteman dengan pemilik pedang, memperebutkan pedang itu sungguh bodoh dan sangat bodoh. Tayatian menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang tidak jauh dari sana. Dengan tatapan yang rumit di matanya, Tuan Ye ini benar-benar memahami hati orang-orang. Saya tidak tahu siapa yang mengajari saya hal ini, tetapi saya sangat pintar di usia muda. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Tayatian dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan melihat Xuan Tiao tidak jauh dari sana memegang pedang King Xuan, memancarkan kekuatan pedang yang menakutkan. Pada saat ini, dia telah kembali normal mayat yang berdarah itu. Xuan Zhao menoleh untuk melihat Su Luo Jing. Dengan niat membunuh di matanya, Su Luo Jing melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Su Luo Jing buru-buru melihat ke arah Ye Guan di kejauhan dan berkata dengan ngeri, "Ambil kembali otoritasmu dengan cepat." Ye melirik Su Luo Jing dan berkata dengan tenang, "Tidak, Su Luo Jing." Bersambung.